Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, kita bertemu lagi ya di acara Weekly Top Tier yang diadakan CBBR dan CSGS gitu ya, berkolaborasi untuk membahas artikel top tier gitu ya, artikel top tier satu Scopus. Nanti untuk dibahas untuk sore hari ini yang menjadi pembicaranya adalah Mbak Fiona. Nanti Mbak Fiona akan mempresentasikan tentang artikel top tier seperti itu. Jadi sebelum acara kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama masing-masing. Ya, berdoa selesai. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung dimulai, Mbak Fiona. Sudah siap, Mbak? Siap. Oke, di sini saya serahkan ke Mbak Fiona. Silakan, Mbak, untuk presentasi itu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Fiona dari CBBR. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel ya dari Auditing Journal yang dipublish oleh AAA. Nah, yang judulnya adalah Financial Statement Footnote Readability and Corporate Audit Outcomes. Nah, short story nih, jadi artikel ini tuh akan menguji apakah tingkat keterbacaan atau readability dari financial statement footnote atau CALK yang biasanya kita sebut di Indonesia, itu dapat menjadi sumber informasi yang informatif bagi auditor untuk menilai audit and judgment risks. Nah, secara singkatnya, penelitian ini itu memprediksi dan menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat footnote yang kurang mudah untuk dibaca atau less readable footnote itu memiliki audit report lag yang lebih lama dan audit fee yang lebih tinggi. Juga ketika CALK-nya less readable, dia itu kemungkinan menerima modified going concern opinion lebih banyak. Selain itu, penelitian ini juga melakukan beberapa additional pengukuran dan menemukan bahwa readability of footnote itu berhubungan dengan tingginya financial misstatement dan adanya risiko litigasi di masa depan seperti itu. Nah, latar belakang penelitian ini itu disebabkan karena SEC itu menyatakan bahwa dikutip dari penelitian Francis 2014 dan Mongat Chasan 2015 yang menyatakan bahwa SEC itu concern terkait dengan kemampuan financial statement itu terhadap kemampuan financial statement dapat dipahami dengan mudah oleh penggunanya. Nah, selain itu, secara spesifik FASB itu mengisukan bahwa ternyata beberapa financial statement itu masih kurang efektif dan redundant, dan selain itu di setting audit dikutip dari Bloomfield 2008, vulnerable readability itu dapat digunakan juga sebagai sumber penilaian risiko auditor untuk auditnya saat itu. Nah, terkadang dikutip dari penelitian Korting 1998 bahwa perusahaan itu menyembunyikan bad news-nya melalui kekompleksan dari penyampaian disclosure di dalam suatu laporan keuangan. Di sini adalah CALK. Maka dari itu, penelitian ini itu ingin menginvestigasi atau menguji apakah kemampuan keterbacaan dari financial report, khususnya di CALK, itu dapat menjadi sumber dan berpengaruh terhadap audit outcomes. Seperti itu. Nah, jadi hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, bahwa terdapat hubungan negatif antara audit report lag dengan readability dari CALK. Lalu yang hipotesis kedua, bahwa terdapat hubungan negatif antara audit fee dengan tingginya tingkat keterbacaan dari CALK. Lalu hipotesis ketiga juga terdapat hubungan negatif antara isu going concern opinion dengan tingginya tingkat keterbacaan dari
CALK. Nah, untuk pemilihan sampelnya, penelitian ini itu untuk variabel independennya tadi kan adalah beberapa readability ya, beberapa pengukuran dari readability yang diukur dengan beberapa proxy, yaitu di sini ada length, lalu footnote common, sama financial word readability. Nah, untuk sampel-sampel dari variabel independennya sendiri itu diambil dari audit analitik dan Computer Database untuk tahun 2001 hingga 2014. Nah, untuk audit outcome-nya diambil untuk tahun 2000 sampai 2013. Nah, ini dia menyatakan bahwa sampelnya agak berbeda karena ketersediaan sampelnya di database tersebut itu adanya di tahun itu. Lalu penelitian ini juga mengeksklud beberapa missing data dan financial industries karena adanya perbedaan uh, regulasi ya antara industri yang lain dengan financial industry. Sehingga secara keseluruhan untuk eh, model audit report lag dan audit fee itu sampel yang digunakan adalah sebanyak 45.922 dan untuk model going concern opinion itu ada sebanyak 13.125 observasi. Nah, untuk variabel dependennya sendiri, penelitian ini itu mengambil dari data-data dari SIG-INF database. Dan untuk lebih detailnya itu dapat dilihat pada tabel 1 ini terkait dengan frekuensi sampel yang dipilih dari mulai tahun 2000 sampai 2013 untuk beberapa variabel di sini. Nah, selanjutnya ini adalah model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini, di mana untuk persamaan pertama itu untuk model audit fee dan audit report lag, independennya readability, dengan 3 proxy tadi, yaitu length, common word, dan financial word, di mana length itu adalah natural logaritma dari banyaknya jumlah kata di dalam CALK, lalu common word itu tingkat readability dari beberapa kata-kata yang bersifat umum. Lalu kalau financial word itu tingkat readability dari kata-kata yang terkait dengan keuangan, seperti itu. Lalu untuk persamaan keduanya, ini adalah dependennya menggunakan going concern opinion. Nah, ini adalah hasil dari penelitian ini. Yang pertama yaitu terkait dengan summary statistiknya. Terdapat beberapa panel yang disajikan dari mulai panel A, B, C, dan D. Nah, di sini dapat dilihat bahwa panel A rata-rata audit fee yang menjadi observasi dalam penelitian ini itu adalah sebanyak 1,500 juta dolar Amerika. Lalu untuk ARL-nya yang menjadi observasi dalam penelitian ini rata-rata adalah sebanyak 68 hari. Nah, sementara untuk first going concern-nya itu rata-rata 5% dari banyaknya sampel itu mendapatkan opini going concern opinion. Dan untuk panel C dan D ini adalah untuk deskripsi summary statistik untuk korelasi measurement. Lalu ini adalah main result dalam penelitian ini. Yang pertama itu untuk model audit report lag, di mana di sini adalah dependennya adalah audit report lag dan independennya adalah beberapa proxy dari readability. Di sini dapat dilihat bahwa semakin panjang suatu laporan keuangan itu semakin meningkatkan audit report lag. Sementara semakin readable suatu CALK yang diukur dengan common word dan financial word ini terbukti dapat menurunkan tingkat keterlambatan dari penyampaian audit secara signifikan. Nah, selanjutnya untuk audit fee mirip sama dengan hasilnya interpretasinya dengan sebelumnya yang audit report lag bahwa length ini berhubungan positif signifikan dengan audit fee, sementara semakin readable common word dan financial word itu terbukti semakin menurunkan audit fee secara signifikan. Dan ini adalah untuk going concern opinion. Nah, di sini perbedaannya hanya di length, semakin panjang dia CALK-nya dia tidak signifikan, tetapi untuk common word dan financial word tetap menunjukkan hubungan negatif signifikan dengan opini going concern perusahaan.
Nah, selanjutnya penelitian ini juga melakukan beberapa pengujian tambahan dan pengujian robustness. Salah satu robustness tesnya yaitu dengan menggunakan PSM, di mana PSM ini kan menstratakan variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian yang eh, dia dikumpulkan yang mirip-mirip karakteristiknya. Nah, setelah dilakukan beberapa prosedur dalam PSM dengan membalancekan beberapa variabel dan sampel yang tadi tersaji di tabel sebelumnya. Nah, ini adalah regresi PSM yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasilnya kurang lebih masih sama konsisten dengan mean regression yang ada di tabel sebelumnya, tabel 3 dan 4 kalau nggak salah. Ya, untuk audit report lag-nya terbukti bahwa semakin readable suatu CALK itu berhubungan negatif dengan tingkat keterlambatan auditor melakukan auditnya. Sementara untuk audit fee-nya juga menunjukkan hubungan negatif signifikan ketika CALK-nya semakin readable. Begitu pula dengan untuk variable dependent going concern opinion. Lalu untuk additional analisisnya, di sini peneliti menggunakan variabel tambahan dengan menguji apakah semakin readable CALK itu dapat mengurangi misstatement dari financial reporting perusahaan itu. Nah, di mana misstatement sendiri itu diukur dengan dummy 1 ketika financial reporting itu menunjukkan adanya misstatement. Nah, di sini hasilnya juga menunjukkan bahwa semakin readable CALK, maka kemungkinan untuk terjadi misstatement itu berkurang secara signifikan. Dan ini adalah additional analysis yang kedua, yaitu mengganti variabel dependentnya menggunakan future litigation, di mana litigation ini adalah risiko di kemudian hari bahwa auditor itu mengalami risiko hukum atau litigasi, risiko. Ya, di sini diukur dengan 1 ketika audit klien itu meng-show accounting related litigation pada subsequent fiscal year. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semakin readable CALK, maka semakin menurunkan kemungkinan risiko litigasi di kemudian hari. Seperti itu. Nah, intinya kesimpulannya dalam penelitian ini bahwa penelitian ini itu telah membuktikan bahwa beberapa temuan yang telah tersajikan tadi itu membuktikan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini itu terbukti bahwa semakin readable CALK itu berpengaruh terhadap audit outcome yang diukur dengan beberapa proxy tadi, yaitu ARL, audit fee, dan going concern opinion. Seperti itu. Mungkin cukup untuk presentasi artikel saat kali ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Fiona ya udah presentasikan artikelnya Abernethy ini. Abernethy ini penelitian tentang CLK ke audit outcomes gitu ya kurang lebih ya. Jadi apakah CLK yang terbaca itu berpengaruh atau enggak dengan audit outcome. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan gitu ya atau berpendapat terkait dengan artikel financial footnotes ke audit outcome, silakan. Oke, Arif Widiatama. Ya, silakan Mas Arif kalau mau bertanya gitu. Nggak usah on cam, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Fiona sudah mempresentasikan ini ya, artikelnya dari Abernethy dan kawan-kawan tentang financial statement for credibility. Nah, saya ingin tanya Mbak, jadi ini berarti financial statement footnote ini kan dia berarti CALK Mbak ya, Mbak Fiona ya? Iya, benar Pak. Nah, berarti saya masih mungkin Mbak Fiona bisa uraikan CALK yang
apakah kesemuanya tuh misalnya dari kan CLK itu kan dia merupakan ikhtisar dari financial statement sebelumnya ya, dari neraca sampai di cash flow. Nah, jadi semuanya itu yang dari aset sampai yang paling belakang tuh dinilai credibility-nya. Nah, itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, mungkin sharing, Mbak, sisa sharing aja. Menurut Mbak Fiona, kenapa ya si Abernathy ini dia tidak menggunakan pengukuran credibility lain? Kan dia pakai lens ya, lens sama common vote tadi sana. Kenapa dia nggak pakai semacam pengukuran kayak siapa ini pakai Friends, pengukuran credibility yang lain kayak Friends, Mahathir Friends, kemudian beberapa pengukuran yang menurut saya itu justru lebih lebih apa ya lebih akurat dibandingkan kalau kita hanya mengukur dari jumlah katanya. Mungkin itu sama sharing kepada Mbak. Ya mungkin diskusi Mbak, saya mau tanya sih, diskusi sharing aja Mbak. Konfirmasi aja, terima kasih. Oke, terima kasih terkait pertanyaan yang pertama. Eh, Sepemahaman saya setelah membaca artikel ini, CALK yang dimaksud dalam penelitian ini ya keseluruhan CALK yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri sih Pak, yang diukur tingkat keterbacaannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, terkait dengan pengukuran readability. Nah, itu mungkin menjadi masukan ya untuk penelitian selanjutnya bahwa eh, penelitian readability di penelitian ini itu masih menggunakan proxy yang mungkin cukup lemah dalam mengukur readability. Mungkin di penelitian selanjutnya bisa mengembangkan eh, konsep atau topik yang mirip dengan pengukuran yang berbeda. Mungkin itu dapat menjadi keterbaruan dari penelitian di kemudian hari. Seperti itu, Pak. Ya berarti ini masih ada kelemahannya di menurutnya Mbak, apa dari credibility footnote ya Mbak ya. Mbak sebutnya juga ini eh, apakah Mbak tahu misalkan ini kan CRK Mbak kan, CRK itu kan banyak tuh Mbak. Dia bukan Mm-mm. hanya beberapa paragraf tadi, beberapa lembar malah. Apakah ada aplikasi atau software yang bisa mengukur, misalnya gini, saya masukkan satu file untuk CLK itu bisa terukur nggak misalnya dia punya nilai apa credibility entah dari pengukuran Friends dari pengukuran yang lainnya, apakah bisa, apakah ada gitu Mbak? Saya belum paham Mbak kalau yang ini. Biasanya saya Eh, biasa saya itu satu Mbak, satu paragraf satu Ya, untuk ini. setahu saya ada, Pak. Cuma saya masih mempelajari lebih lanjut sih terkait dengan aplikasi tersebut. Tetapi setahu saya nih, di ESG Dataset juga ada yang menjual data terkait dengan readability ya. Mungkin eh, Mas Aji atau yang lain kayaknya ada deh. Mungkin itu juga dapat membantu untuk melakukan penelitian terkait dengan readability supaya lebih cepat, Pak. Jadi kita nggak perlu collect data, udah ada, tinggal beli datanya, tinggal ngeran gitu. Iya, Gimana jadi Mas Aji? kan ini kebetulan nih Pak. Tadi Pak Arif ya, Pak Arif ya Pak. Itu tadi kan ngomong kalau apa namanya, apa proxy keterbacaannya itu kan kenapa nggak pakai Flash atau GF gitu Pak ya. Nah ini karena saya sudah sebelumnya baca artikel ini jadi tesis saya sebenarnya. Jadi tadi saya juga baca keterbacaan tapi hanya ke biaya audit saja ya. Nah itu keterbaruannya saya emang juga nambahin variabel moderasi sama saya pakai proxy dari keterbacaannya itu yang lebih bagus. Tadi saya juga sama pemikiran lah sama Pak Arif juga ya. Oh iya ini ternyata apa ya? Memang sebenarnya ada kan keterbacaan yang lebih bagus daripada kita hanya melihat eh, apa tadi common, terus length sama financial word seperti itu. Nah kalau misalnya tadi kita bicara tentang aplikasi, untuk sementara ini sih saya kita itu koleknya itu biasanya memang harus masih manual sih sebenarnya Pak. Tapi kalau misalnya memang datanya udah ada gitu, tapi memang cara kolek juga kita masih copy dari AR gitu ya. Terus kita masukkan ke bisa macam-macam ya sekarang, bisa dari aplikasi, ada aplikasi readability, bisa juga dari internet, itu juga sebenarnya sama aja gitu ya. Nanti kita tinggal paste aja baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi biasanya lebih bagus di bahasa Inggris karena ngelihat silabinya itu apa silabelnya itu lebih bagus di bahasa Inggris seperti itu. Nanti kita tinggal paste aja, nanti memang keluar sih. Untuk sampai sekarang sih yang saya tahu sih memang caranya masih seperti itu Pak. Jadi kita memang harus copy ke notepad dulu, nanti kita rapiin sedikit kan, biasanya ada yang di enter atau datanya kurang
maksudnya kurang rapi gitu ya tulisannya. Terus nanti kita copy ke aplikasi atau ke website gitu nanti kita bisa keluar angkanya gitu Pak. Kalau misalnya kita pakai ini ya FKR atau Gunning Fork dan lain sebagainya seperti itu. Pak Arif. Ya, lalu kalau misalnya Mbak, Mas, kalau ada chart yang ada tabel-tabel itu gimana Mas, cara melihat credibility-nya? Kan bukan cuma tulisan kan ya, bukan cuma narasi maksudnya, kan ada kayak tabel ya, tabel misalnya tabel stakeholder atau pemegang saham kan ada tabelnya tuh, bisa nggak nih saya? Bagaimana caranya Mas Haji misalnya melihat credibility kalau dalam bentuk tabel? Kebetulan yang saya emang kalau misalnya kita lihat CLK gitu kan di setiap laporan tahunan gitu ya. Padahal kan emang isinya kan bermacam-macam, ada yang bentuk tabel, ada yang bentuk, kalau saya pernah lihat ada yang bentuk grafik juga gitu. Tapi emang menjadi keterbatasannya adalah kalau di tesis saya itu sementara ini pakainya memang yang Word aja Pak ya. Yang Word yang menjelaskan tentang sesuatu. Jadi kita copy gitu Pak dari atas sampai bawah semua CLK. Terus kita paste di aplikasi seperti itu. Cuman ini kalau yang di sini yang di Abernathy memang nggak dijelasin seperti itu Pak. Cuman saya kemarin juga ada beberapa artikel seperti punyanya Low kalau nggak salah, yang ada penelitiannya di US juga, ada penelitiannya saya lupa, ada di Tehran. Tehran tuh di mana ya guys? Tehran Stock Iran ya, di Iran Stock Exchange itu juga caranya ada aplikasinya, di aplikasi ada jurnalnya juga gitu yang melihat keterbacaan dengan audit seperti itu ya. Nah itu mereka memang tidak secara detail tuh ngedisclose bagaimana mereka menggunakan aplikasinya seperti itu Pak. Jadi kalau di saya sendiri sih saya yang Word-nya aja. Jadi yang berbentuk kata-kata yang saya bisa seminimalisir mungkin itu saya pakai semua. Tapi kalau yang bentuk tabel memang nggak bisa seperti itu Pak. Memang ada keterbatasannya. Kalau di tesis saya seperti itu. Ini kita jadi ngomongin tesis saya Pak. Tapi kalau yang di sini memang nggak didiskus. Ya, makasih Mas. Mbak Fiona, makasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin yang lain teman-teman ada yang mau menanggapi gitu. Mungkin juga ada yang lagi melakukan penelitian gitu ya, terkait keterbacaan atau tentang audit gitu silakan. Tapi coba ya, aku tadi jadi penasaran ya. Kalau yang di hasilnya itu, aku juga dulu udah pernah baca tapi jadi lupa ya. Di hasil yang tabel. Yang mana Mas? Tabel lah ini. Ini finansialnya malah negatif ya. Berarti semakin dia ngomongin finansial, kan sebenarnya semakin susah kan sebenarnya ya. Kalau yang tak baca kemarin ya kalau nggak salah itu common word sama financial word itu ketika nilainya tinggi itu dia artinya semakin readable. Kalau length ketika semakin less readable. Oh berarti di sini financial word itu semakin sedikit financial word. Enggak kali. Kan kalau financial word kan sebenarnya definisinya kan semakin susah kan sama orang awam tuh semakin susah dibaca kan? Atau sama dibaca sama auditor? Sebentar. Misalnya kita diskusi, oke ya, artikelnya aja. Iya. Terus juga sebenarnya ada juga artikel yang ngomong tuh sebenarnya kalau semakin readable itu hasilnya malah keterbalikan sama Abernathy gitu juga. Nah itu yang yang jadi menarik ya sebenarnya. Kok maksudnya sama-sama bahas CLK, mungkin emang juga proksinya beda ya. Tapi hasilnya bisa berketerbalikan seperti itu. Yuk ada teman-teman yang mau jawab langsung dipotong aja nggak apa-apa. Ini Mas. Ya, jadi dia ketika common word sama financial word-nya itu tinggi nilainya, ya benar semakin readable ternyata. Oke. Jadi financial word malah semakin oke. Berarti dia mendukung semua ya tiga-tiganya. Tapi kalau semakin panjang dia semakin less readable. Kayaknya dia tadi hubungannya positif sama. Iya. Yang paling beda cuman yang length-nya aja kan. Di US ini ya, US kalau nggak salah datanya. Ya, Compustat itu mana? Compustat iya, Compustat ya datanya. Oke, ya ini bagus sih. Maksudnya banyak orang yang kalau biasanya ngambil dari Abernathy biasanya kalau kita lihat artikel-artikel keterbacaan, terutama tentang audit sih. Kalau teman-teman mau keterbacaan mempelajari gimana, tapi memang tadi benar juga kata Pak Arif ya, sebenarnya ada proxy yang lebih bagus gitu daripada cuman karena di sini dia kan nggak jelasin apa dia pakai length, kenapa dia pakai common.
kenapa dia pakai financial word itu, kalau seingat saya itu nggak ada apa ya, justifikasi yang ya saya kurang kuat gitu. Kalau kenapa kok dia pakai itu gitu. Cuman karena lebih sulit dibaca aja. Tapi nggak ada pengukuran yang standar seperti itu untuk melihat keterbacaannya. Mungkin terakhir ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat mungkin? Saya Pak izin bertanya. Oh iya, silakan Bu Keisha. 3 nggak apa-apa ya Kak? Oh langsung 10 juga nggak apa-apa. Kalau Fiona gimana ya? Aduh. Silakan. Oke, selamat Ya, sore silakan. Kak Fiona. Saya izin bertanya ya. Yang pertama, kenapa yang diragukan pertama kali kalau readability itu ke arah going concern, Kak? Apakah dikhawatirkan ini perusahaan ini semakin panjang atau semakin nggak jelas kayak gitu, CLK-nya akan menyembunyikan kerugian operasi dan lain-lain. Kedua, itu Kak, apa itu namanya? Kalau misalnya, oke itu dulu Kak dijawab. Aku deg-degan. Oke. Itu dulu dijawab. Kalau yang pertama, kenapa kok going concern? Jadi kan ini audit outcome ya. Nah, salah satu audit outcome itu salah satu variabel yang dapat digunakan adalah opini. Nah, kebetulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini going concern. Nah, kenapa kok ke going concern? Soalnya dia kalau nggak salah di sini mengatakan kalau semakin dia kan suatu laporan keuangan itu harusnya dapat menjadi input informasi bagi users. Nah, ketika dia semakin sulit untuk dibaca, kemungkinan bisa jadi auditornya itu dapat apa ya menjadikan memiliki seperti eh, intuisi jelek ke perusahaannya. Makanya dia eh, apakah keterbacaan dalam laporan CALK ini itu dapat menjadi input bagi auditor dan dapat eh, berdampak pada output auditor eh, yang dalam penelitian ini adalah opini. Mungkin seperti itu, Kak. Lalu Kak, 2 pertanyaan lainnya yang terkait dengan lengk Kak. Kalau kita misalnya kita melakukan fraud kayak gitu ya, kita mempercantik laporan keuangan, lalu kita mau menyembunyikan, itu bukannya semakin kita sembunyikan faktanya ya, Kak, bukan semakin kita panjangkan. Kalau kita udah panjangkan kayak gitu, biasanya akhirnya nanti ketahuan sendiri nggak sih Kak? Lalu yang ketiga, ini kan artikel Scopus 1 ya Kak. Ini artikel berarti udah bagus banget. Lalu tadi katanya itu proksinya masih lemah. Nah, kalau proksinya masih lemah, seharusnya waktu review ditolak nggak sih Kak? Kan sudah Scopus 1. Atau ini artikel masih dalam bentuk initial review? Ya Kak. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaannya? Kenapa kok semakin dipanjangkan kalau misalnya perusahaan itu semakin ragu akan going concern-nya, lalu CLK itu semakin dipanjangkan? Oke, nah ini tuh dia based on penelitian terdahulu bahwa mana ya? Ini ya saya ngambil di introduction di sini sedikit dia menyinggung bahwa dari beberapa penelitian ternyata orang-orang itu menyembunyikan bad news-nya itu dengan menggunakan kata-kata yang semakin rumit untuk dipahami sehingga atau semakin panjang. Nah, semakin rumit kan cenderung dengan paragraf yang semakin dipanjang lebarkan, bertele-tele seperti itu, Kak, mungkin. Makanya kenapa semakin panjang itu dia malah menunjukkan fraud-nya itu malah disembunyikan dengan kata-kata yang semakin panjang dan semakin rumit seperti itu, Kak. Lalu yang ketiga, pertanyaannya terkait dengan apakah ini jurnal sudah, artikel sudah di-review atau enggak ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini adalah artikel yang sudah publish ya, pasti ini adalah artikel yang sudah melalui beberapa tahapan review. Nah, mungkin pada tahun itu reviewernya menganggap bahwa hasil dari penelitian ini tuh masih bisa memberikan kontribusi terhadap beberapa artikel-artikel yang saat itu masih ada. Nah, ini kan kebetulan tahun 2019 publishnya. Mungkin seperti itu, Pak. Kak, terkait dengan pertanyaan Kakak. Oke, thank you Kak. Oke, jadi pengen ikut diskusi jadi. Jadi kalau tadi kan apa namanya
itu ya, apa? Kalau misalnya keterbaca. Jadi ada di sini juga ada di artikel ini bahwasanya dia ngomong kalau emang informasi yang jelek itu eh, lebih mudah untuk ditutupi biasanya. Jadi kalau misalnya informasi yang bagus tuh perusahaan itu biasanya nge-disclose. Tapi kalau informasi yang jelek, nah ini tuh gimana caranya sebenarnya dia nge-disclose tapi nggak disclose banget lah gitu. Kayak ya tersirat ya. Ya, pokoknya nggak yang secara langsung lah kayak gitu. Nah itu makanya kenapa kok lainnya itu jadi banyak. Kita mau ngomong misalnya simpelnya itu saya pernah baca itu kayak misalnya saya nggak suka makan pisang gitu ya. Kita nggak suka makan pisang gitu. Tapi itu kata-katanya itu bisa kayak pisang itu sebenarnya nggak enak. Jadi kayak arahnya itu secara nggak langsung tuh kita ngomongin sebenarnya intinya itu ya cuma satu. Intinya cuma dua kata deh misalnya gitu. Tapi yang diomongin itu dipanjang-panjangin biar seakan-akan itu ya jadi informasi yang biasa aja seperti itu. Terus tadi Pak Arief juga ngomong kalau nggak to the point ya itu juga benar. Jadi emang jadinya banyak jelimetnya gitu ya Kayak kata-katanya ya cara kalau bahasa. perusahaan untuk ngeles sih sebenarnya. Ah ya benar. Jadi kebanyakan apa teorinya seperti itu ya. Teorinya bahwasanya kalau kebanyakan jelimet gitu, nah itu kebanyakan lip service gitu ya biasanya isinya ya kurang bagus gitu kan. Kalau orang mau sesuatu yang jelek biasanya nah gitu. Jadi banyak apa lengnya itu diperpanjang gitu dengan harapan kita mungkin makin nggak dibaca, ya udah kita terima aja gitu juga bisa. Terus tadi yang kedua apa ya? Yang ketiga apa sih tadi? Apakah ini apa artikelnya ini kan masih ada Oh kelemahan. iya, oke. Jadi kalau misalnya financial food, kalau kita ngomong footnotes ya, footnotes ini sebenarnya nggak banyak. Kalau kita melihat AR secara keseluruhan, itu keterbacaan itu banyak. Atau misalnya kita financial statement keterbacaannya itu financial statement dia lebih banyak ke angka sih ya. Atau misalnya AR gitu ya. Atau laporan MD&A itu sudah banyak artikelnya. Tapi kalau artikel terkait dengan footnotes itu memang belum banyak kalau ke audit. Nah kalau misalnya saya juga kemarin melihat itu untuk tesis saya itu ya selalu balik lagi nanti dia citasinya ke penalti lagi. Ini memang juga sebagai artikel pilot gitu ya untuk keterbacaan CLK ke audit seperti itu. Kenapa kok udah diterima di Q1? Ya mungkin alasannya karena itu karena mungkin dia baru bukan karena dia apa emang setiap artikel tuh selalu ada kelemahannya ya walaupun saya kadang kita nggak bisa menemukan gitu tapi kelemahannya ini tuh mungkin ya itu tadi kata apa dan mungkin juga penulisnya baik hati ya untuk bisa ngasih tempat untuk penulis-penulis lain untuk memperbaiki gitu tapi untuk kenapa alasan kisah itu menurut saya karena ini termasuk artikel yang baru dan masih belum banyak yang tentang financial photos pada tahun 2019 seperti itu. Oke. Semoga memperjelas pemahamannya Mbak Keisha ya. Ada Ya, lagi terima mungkin kasih. terakhir? Iya, kasih. Yang terakhir mungkin penutupan sebelum kita tutup. Mungkin kalau pertanyaan simpelnya ini bisa dilakukan di Indonesia nggak Mbak? Ya, menurutku bisa sih, buktinya kamu juga meneliti hal Oh yang iya, sama. iya benar juga itu. Bisa itu pertanyaan jebakan aja. Oke ya, mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah keluar memang juga pertanyaan-pertanyaan yang saya baca waktu saya mau coba untuk meneliti seperti itu. Jadi mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya, bisa diakhiri aja ya rasanya. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Fiona yang sudah presentasikan artikelnya dengan sangat jelas gitu ya. Terima kasih juga udah yang pada teman-teman yang bertanya terkait dengan artikel pada sore hari ini. Mungkin sekian sesi CPIBR Top Tier berkolaborasi dengan CSGS gitu ya untuk sore hari ini. Acaranya bisa saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.